Kita dari kelompok 5 kelas D. Di sini kita akan mewawancara salah satu ahli lingkungan di PT Sislab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gracia Lawsyana dari kelompok 5. Sini Ibu, apa kabar Ibu? Baik? Alhamdulillah sehat. Langsung aja ya Bu. Ibu aku mau tanya, nama Ibu siapa ya Bu? Teti Rismianti. Saya lulusan dari mana ya? Saya panjang nih perjalanan kuliah saya. Pertama diploma 3 IPB, diploma 3 AK analis kimia. Saya lanjutkan ke S1 di Universitas Nusa Bangsa, lanjut ke S2 saya di IPB, ambil jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saat ini saya sedang lanjut S3 untuk sama jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sedang proses penyusunan disertasi. Insyaallah. Ibu kalau boleh tahu pekerjaan Ibu khususnya itu dalam bidang apa dan dalam sejauhnya berarti? Oh iya, pekerjaan saya dalam bidang apa? Pertama saya mengajar, saya sebagai dosen di APA untuk mengajar bidang di environment ya, khususnya di AMDAL dan audit lingkungan. Satu itu. Yang kedua, bisnis saya praktisi di sini. Tepatnya saya adalah manajer studi environment. Di sini di mana divisi studi environment ini adalah mengerjakan terkait dengan pekerjaan kajian lingkungan. Nah, kajian apa saja? Yang pertama adalah kita melakukan kajian terkait monitoring lingkungan. Di mana kita tahu bahwa mungkin sudah belajar tentang AMDAL ya. Di mana perusahaan itu ketika sudah memiliki dokumen AMDAL sebagai kewajiban sebelum melakukan kegiatan, maka setelah kegiatan itu mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan dokumennya secara periodik setiap 6 bulan. Nah, disinilah Sislab mengerjakan dokumen environment monitoring, khususnya untuk migas. Kita lebih banyak untuk migas, tapi juga ada juga divisi untuk mengerjakan khusus monitoring industri. Yang kedua, kita juga di sini adalah kajian untuk environment khususnya air, di mana kita ada pengujian untuk penentuan status baku mutu air sungai. Nah itu rata-rata yang mengerjakan itu memang adalah organisasi pemerintah ya, dinas ya. Kira-kira Ibu bekerja sebagai ahli lingkungan itu udah berapa tahun ini? Oke, di Sislab saya semenjak tahun 2013. 10 tahun ya, 10 tahun di Sislab. Tetapi sebelumnya saya di APKA full time saya sebagai dosen lingkungan. Lalu berapa tahun apa saja yang dilakukan selain environment monitoring, saya juga adalah sebagai auditor lingkungan. Di mana auditor lingkungan itu merupakan salah satu profesi saya ketika saya mendapatkan tugas yang memang tugasnya itu adalah diminta langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, saya adalah sebagai tim auditor lingkungan. Menurut Ibu, sertifikasi profesi dalam bidang lingkungan itu penting atau enggak? Harus ya. Kenapa? Karena sertifikasi profesi itu kan menentukan terkait dengan keahlian. Maka ketika kita melakukan sertifikasi itu, kita harus fokus untuk menentukan apakah bidang keahlian kita. Jadi nggak bisa lagi seorang melakukan semuanya gitu. Jadi misalnya ketika namanya siapa? Grace itu akan sebagai auditor lingkungan atau sebagai penyusun AMDAL pun harus fokus mau di bidang apa fokusnya. Ketika misalnya memilih untuk bidang limbah B3, maka Grace itu harus disertai dengan diklat teknis, harus disertai dengan sertifikat kompetensi terkait dengan bidang keahliannya. Nah, itu yang saya bilang penting. Berarti kalau misalnya nggak ada sertifikasi lingkungan, nggak bisa kerja dalam bidang lingkungan gitu? Bukan nggak bisa kerja, tetapi di situ dipertanyakan terkait kompetensi, kedalaman, pemahaman dia terhadap bidang lingkungan tersebut. Gitu. Bukan nggak bisa kerja, mungkin bisa, tetapi di situ akan menimbulkan kebingungan untuk ditempatkan di bidang apa, gitu ya. Di bidang apa? Misalnya kalau di Sislab aja di sini di dalam studi itu
kita di sini ada fisika kimia, misalnya Farel. Tapi ketika kita membutuhkan kompetensi yang di bidang lain, misalnya bidang untuk biota akuatik, itu terpisah sendiri. Gitu ya. Oke, lanjut. Apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai biar jadi mahasiswa yang Mungkin lebih hebat dari saya ya, hebat seperti saya. Kalau saya masih banyak banget yang, karena saya juga termasuk orang lama, jadul gitu ya, yang justru harus terus mengupdate. Saya rasa akan lebih banyak lagi yang jauh lebih hebat ketika dengan yang sekarang ini. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama tentu selesaikan dulu kuliahnya, gitu kan? Kenapa? Karena itu menjadi modal dasar. Modal dasar itu jadi menentukan basic science itu perlu. Kalau saya bilang basic science itu perlu, karena D3, S1 itu basic science. Untuk selanjutnya, apakah dari basic itu akan menentukan fokus di kompetensi, itu sudah bisa. Lebih baik lagi kalau dia terus mengupgrade diri dengan terus jangan putus sekolahnya gitu ya. Jadi upgrade terus ketika nanti misalnya basic science saya kimia, lalu saya ketika saya ambil S2 kenapa lingkungan, kan sayang. Sebenarnya orang berpikir kenapa kok nggak ambil kimia lagi. Nah, saya pikir saya cukup basic science saya itu kimia. Untuk selanjutnya saya harus fokus di bidang lingkungan seperti itu. Pertama itu ya, selesaikan dulu kuliahnya. Yang kedua, fokus pada bidangnya. Artinya jangan ini itu mau, gitu kan? Saya mau itu ngambil kuliah administrasi. Karena nanti kan di bidang lingkungan, nanti akhirnya jadi bingung. Tapi dia, itu satu, fokus pada bidangnya. Tentukan dulu apa bidangnya dia mau, yang kalian cocok. Yang ketiga, profesional di bidangnya. Seperti itu ya. Profesional itu adalah ditunjukkan dengan kompetensinya. Seperti itu. Selesaikan pekerjaannya. Jangan ada pekerjaan yang mengganggu. Karena di bidang lingkungan itu sebenarnya sempit. Kemana kita pergi, kita akan menemukan teman-teman kita. Jadi yaitu selesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau untuk etika profesi untuk pada sebagai ahli lingkungan itu apa sih contohnya? Etika profesi di dalam bidang lingkungan itu adalah terkait dengan bagaimana bersikap untuk kita menyesuaikan dengan peraturan terbaru. Karena profesi kita ini sangat tergantung dengan regulasi. Kalau di environment ya, sangat tergantung dengan regulasi. Jadi itu etika profesi yang pertama. Ketika kita hidup di tahun kemarin 2000, kita masih menggunakan Undang-Undang 32. Ketika kita sekarang sudah masuk ke undang-undang yang terbaru, Omnibus Law. Nah, di situ etika profesi kita harus mampu bukan menjadi orang yang, kalau orang sudah bilang kekeh bagusan yang dulu, tetapi kita harus mampu menyesuaikan. Ketika ada peraturan terbaru, maka kita profesional di situ, karena etika profesi di dalam bidang lingkungan adalah yang paling utama adalah mampu untuk berkomitmen sesuai dengan regulasi. Seperti itu. Yang terakhir Bu, suka duka dalam bekerja dalam sebagai ahli lingkungan. Suka duka mungkin nanti akan lebih banyak dari teman saya nih. Karena saya lebih sering di kantor ya sekarang ini. Kalau sukanya, pertama dulu sih 3 tahun yang lalu sebelum COVID, saya masih sering melanglang buana di Papua dari wilayah kota sampai ke pedalaman. Itu suka banget. Kenapa sukanya? Karena kalau saya tidak berada di bidang environment, mungkin saya nggak pernah tahu itu yang namanya wilayah Korowai Batu gitu kan, jauh sekali di wilayah pedalaman. Itu suka, bagi saya itu suka. Dukanya apa? Dukanya adalah ketika banyak suka ya. Dukanya adalah ketika kita banyak kehilangan waktu, gitu kan, yang harusnya kita bisa santai di rumah. Jadi seumuran saya harus me time ya, tapi dulu ya banyak kehilangan waktu untuk di rumah, gitu, karena kita lebih banyak keluar. Karena nggak mungkin orang environment cukup duduk aja, duduk manis. Misalnya ketika saya baru pegang kompetensi, saya duduk manis aja di meja, maka saya ahli, itu nggak mungkin. Saya harus mampu ke lapangan melihat kondisi realnya, harus mampu apakah teori itu memang benar berlaku di lapangan. Nah itu kan kita hanya tahu ketika kita turun ke lapangan. Oke Bu, itu
dari pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama.